Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azhara dengan NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Cummins untuk pengelompokan tanaman padi berdasarkan provinsi sebagai upaya menstabilkan tanaman pangan di Indonesia. Di sini saya mengambil jurnal dari Data Mining Tools, Cummins Method on Clustering of Rice Crops by Province as Efforts to Stabilize Food Crops in Indonesia. Selanjutnya, di sini ada introduction, yaitu Indonesia adalah negara agraris di mana sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian, terutama di pedesaan. Padi merupakan tanaman pokok bagi masyarakat Indonesia. Lalu, Cummins adalah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk melakukan clustering atau pengelompokan data. Metode ini membagi sekumpulan data menjadi beberapa kelompok, yaitu cluster, berdasarkan kesamaan fitur, sehingga objek dalam satu cluster lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan objek di cluster lain. Lalu ada tujuan, yaitu yang pertama mengidentifikasi wilayah potensial produksi padi di Indonesia dengan mengelompokkan provinsi berdasarkan luas panen, produktivitas, dan produksi menggunakan algoritma Cummins. Lalu ada metode Cummins digunakan untuk mengelompokkan provinsi ke dalam beberapa klaster berdasarkan pola produksi yang mirip. Hasilnya diharapkan membantu pemerintah dalam merancang strategi ketahanan pangan dan stabilitas pertanian secara efektif. Lalu ini ada datasetnya. Ada provinsi, yaitu nama provinsi dari Aceh hingga Papua. Lalu harvest area, yaitu luas lahan pertanian diukur dalam hektar. Lalu ada productivity, yaitu efisien produksi pertanian diukur dalam kilogram per hektar. Lalu ada production, yang yaitu total hasil produksi pertanian per provinsi diukur dalam ton. Nah, ini adalah kodenya. Berikut adalah kode dari hasil jurnal yang saya temukan, dan ketika di-run, yaitu akan menghasilkan berikut. Nah, yang tadi di step awal yaitu ada pre-processing, yaitu outlier dideteksi menggunakan interquartile range, yaitu data di luar rentang, yang dianggap sebagai outlier. Lalu jumlah data sebelum dan sesudah penghapusan outlier ditampilkan. Dan yang outputnya yaitu menunjukkan jumlah baris data yang tersisa setelah penghapusan outlier. Lalu yang kedua ada step transformasi, yaitu transformasi log pada kolom harvest area dan production yang mengurangi sweetness dalam distribusi data, membuatnya lebih mendekati distribusi normal. Hal ini meningkatkan kualitas analisis statistik dan pemodelan dengan meredam perbedaan nilai besar. Saya di sini menggunakan min-max color untuk menormalkan data sehingga nilai berada dalam rentang 0 hingga 1. Untuk algoritma Cummins agar tidak terpengaruh oleh skala fitur yang berbeda. Lalu pada step 3 yaitu penerapan metode Cummins. Cummins clustering dilakukan dengan 3 cluster. Yang pertama ada nilai sentroid awal ditentukan sesuai yang sudah diketahui. Setiap provinsi dikelompokkan ke salah satu dari 3 klaster, yaitu C1, C2, dan C3.
Lalu outputnya adalah data yang sudah dikelompokkan beserta centroid hasil clustering. Lalu saya menggunakan metode Silverscore, yaitu digunakan untuk mengevaluasi kualitas clustering dengan menghitung seberapa baik posisi setiap titik data dalam cluster dibandingkan dengan cluster lain. Kode menghitung untuk jumlah cluster K dari 2 hingga 10. Nilai tersebut divisualisasikan dalam grafik dengan sumbu X sebagai jumlah cluster dan sumbu Y sebagai nilainya. Nilai berkisar antara min 1 hingga 1. Nilai mendekati 1 menunjukkan titik data terletak dengan baik dalam klaster. Sementara nilai mendekati min 1 menunjukkan kesalahan penempatan. Grafik membantu menentukan jumlah klaster yang optimal berdasarkan nilai tertinggi skor sehingga memberikan gambaran tentang kualitas model klaster yang diharapkan. Eh, Visualisasi terdapat pada bagian gambar yang sudah saya cantumkan. Lalu ada metode elbow. Untuk menentukan jumlah klaster optimal dalam K-means dengan menghitung inertia untuk K sama dengan 1 hingga 10. Inertia diukur sebagai total jarak kuadrat dari titik data ke sentroid cluster terdekat. Hasil grafiknya yaitu menunjukkan nilai inertia menurun seiring bertambahnya jumlah cluster, seperti pada gambar. Titik siku, yaitu titik elbow, pada grafik menunjukkan jumlah klaster optimal di mana penurunan inertia mulai melambat. Lalu di sini adalah klaster padi berdasarkan provinsi pada tahun 1993 hingga 2015 dengan Centroid. Ini adalah visualisasinya. Hasil clustering data pada divisualisasikan dalam scatter plot, di mana setiap titik mewakili provinsi dengan karakteristik luas panen, produktivitas, dan produksi. Sentroid setiap cluster ditandai dengan simbol X berwarna merah, menunjukkan pusat dari masing-masing cluster. Lalu titik data yang serupa berada dekat satu sama lain, menggambarkan hubungan antar provinsi dalam hal pertanian padi. Lalu yang terakhir ada conclusion. Setiap cluster memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan luas panen, produktivitas, dan produksi. Cluster 2 menunjukkan potensi hasil pertanian yang lebih baik karena luas panen yang lebih besar dari dan total produksi yang tertinggi, meskipun produktivitasnya sedikit lebih rendah dibandingkan cluster 1. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan efisiensi di cluster ini. Lalu pada cluster 1, dengan produktivitas yang tinggi, menunjukkan bahwa dengan pemanfaatan teknik yang tepat, hasil dapat dioptimalkan meskipun luas lahan tidak sebesar cluster 2. Menunjukkan contoh baik untuk cluster lainnya dalam hal teknik dan manajemen pertanian. Lalu pada cluster 0, ini meningkatkan efisien dan produktivitas serta harus memperbaiki faktor-faktor yang menghambat hasil pertanian. Dari nilai menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk memiliki pemisahan yang baik dan titik data berada di dalam klaster yang tepat. Meskipun ada ruang untuk perbaikan, secara umum nilai di atas 0,5 dianggap baik, menandakan bahwa klaster yang dilakukan cukup memadai. Lalu ini ada referensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.